Saya Aini Nadia Atika, 10 IPA 6, Absen 1, SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Demak dari berbagai aspek. Baik aspek geografis, politik, ekonomi, dan aspek sosial budaya, serta peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Demak lainnya. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah, di mana kerajaan ini memiliki letak yang sangat strategis, diapit oleh dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Kerajaan Majapahit kuno. Sebelumnya daerah Demak bernama Bintaro, yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh raja pertamanya Raden Fatah, di mana Raden Fatah memiliki gelar Senapati Jumbung Abdurrahman Panembahan Palembang Saidina Panatagama. Setelah itu, pada tahun 1507, Raden Fatah turun tahta dan digantikan oleh putra mahkota Pati Unus. Namun sayangnya Pati Unus harus meninggal dunia dalam medan pertempuran melawan Portugis. Karena keberaniannya inilah Pati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sabranglor. Kemudian kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Dan pada masa Sultan Trenggono inilah Demak mencapai puncak kejayaannya. Demak memperluas daerah kekuasaannya hingga Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Kehidupan ekonomi. Tentunya, sebagai kerajaan yang terletak di daerah pesisir, perdagangan Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Selain sektor perdagangan maritim, Demak mengembangkan sektor agraris. Ditambah dengan kondisi pedalaman yang subur, mendorong perkembangan sistem pertanian sawah di daerah Kerajaan Demak. Kehidupan agama Kerajaan Demak. Raden Patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda seperti Raden Paku Sunan Giri, Mahduk Ibrahim Sunan Bonang, dan Raden Kosim Sunan Derajat. Setelah lulus, Raden Patah menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintaro. Daerah tersebut direncanakan oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Di Bintaro, Raden Patah juga mendirikan pondok pesantren dan menyiarkan agama Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Raden Patah memerintah Demak hingga tahun 1518 dan menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa sejak masa pemerintahannya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kebudayaan Islam menjadi semangat baru dan unsur pemersatu bagi masyarakat Demak. Mengapa demikian? Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari peranan anggota Wali Songo yang sangat berdampak pada Demak, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Keduanya memberi banyak saran bagi pemerintahan Demak dengan asas hukum Islam, sehingga Demak berkembang menjadi kerajaan yang berlandaskan agama. Selain itu, Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus mengajak masyarakat Demak agar tetap menghormati ajaran Hindu. Semua itu dilakukan untuk menjalin kerukunan hidup dan menjaga toleransi antar umat beragama. Peninggalan Kerajaan Demak. Peninggalan yang paling terkenal yaitu Masjid Agung Demak, di mana masjid ini dibangun dengan Wali Songo pada tahun 1479 dan masih tetap berdiri hingga sekarang. Hal ini menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa. Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan yang terletak di Masjid Agung Demak merupakan sebuah peninggalan yang begitu bersejarah. Berikutnya ada piring campa. Piring campa adalah sebuah piring yang telah disumbangkan oleh seorang putri dari Campa, yang tidak lain ialah ibu dari Raden Patah. Terdapat 65 piring dan beberapa ditempatkan di dinding masjid sebagai dekorasi, serta sisanya ditempatkan di tempat imam. Demikian mengenai peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak, dan tentunya masih banyak lagi peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.